杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界就好。 Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Mendengar apa yang dikatakan Ciyue, mata Yang Ke menjadi lebih cerah. Itu adalah keberadaan yang abadi. Kata-kata Ciyue penuh dan godaan yang kuat, sehingga keinginan Yang Ke padam dalam sekejap. Dia menatap Ciyue dengan waspada dan berkata dan ragu-ragu. Senior, tolong jujur, tidak perlu bertele-tele. Saya akui bahwa saya sangat tertarik dengan apa yang Anda katakan, dan saya dapat membayar harga untuk mendapatkannya. Tetapi tolong, beritahu saya dengan jelas apa yang Anda ingin saya lakukan. Jika terlalu memalukan, lupakan saja. Itu hebat, teriak Ciyue. Berbicara dengan orang pintar tidak pernah melelahkan. Ya, istana ini memang membutuhkan bantuan Anda dengan sesuatu. Anda dapat memilih untuk menolak atau setuju. Semuanya sukarela. Senior, tolong bicara. Apakah Anda pernah mendengar tentang ujian penjara darah di Bintang Cuewe? Saya pernah mendengarnya. Ekspresi Yang Ke aneh. Tentu saja dia pernah mendengar tentang ujian penjara darah. Dia bahkan meninggalkan Qiantong dan yang lainnya di Bintang Cueye untuk menunggu ujian penjara darah dimulai. Mungkinkah apa yang dikatakan Ciyue terkait dengan ini? Meskipun ujian penjara darah terkenal dan telah menarik para master alam kembali ke kosongan tingkat ketiga dari seluruh wilayah bintang untuk berpartisipasi, tapi para master di Dinchen adalah monster, dan tidak mungkin bagi mereka untuk pergi ke Bintang Cuewe secara terbuka. Jika mereka benar-benar melakukan ini, mereka pasti tidak akan berakhir dengan baik. Sama seperti monster di Dinchen tidak menyukai manusia. Manusia juga tidak akan menyukai monster. Jika Anda pernah mendengarnya, maka itu mudah dijelaskan. Ciyue tersenyum puas. Saya ingin Anda pergi ke Bintang Cuewe, memasuki penjara darah, dan menemukan sesuatu untuk saya. Apa yang Anda cari? Kristal pikiran kekosongan. Ciyue berkata dengan suara rendah. Apa itu? Yang Ke bertahan kening. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dipadatkan oleh orang kuat alam raja kekosongan tingkat ketiga, dan Anda dapat menganggapnya sebagai kristalisasi esensi, energi, dan semangat orang kuat itu. Setelah orang kuat pada tingkat ini meninggal, kristal pikiran kekosongan akan tertinggal. Tentu saja, yang saya ingin Anda temukan adalah kristal pikiran kekosongan yang ditinggalkan oleh orang kuat teratas dari bintang monster Dinchen. Tubuhnya sebenarnya adalah ramuan batin. Ramuan batin? Yang Ke tercengang. Iya, Anda seharusnya sudah mendengar tentang asal-usul penjara darah. Itu adalah medan perang setelah Selusin atau 20 orang raja kekosongan bertarung dalam jarak dekat. Mereka hampir musnah. Medan perang itu penuh dengan kekuatan domain orang kuat raja kekosongan. Jadi itu menarik begitu banyak prajurit alam kembali ke kekosongan tingkat ketiga untuk pergi dalam ujian. Saat itu, seorang penguasa yang kuat dari ras monster saya berpartisipasi dalam pertempuran itu. Tetapi sayangnya, dia jatuh di penjara darah. Jadi saya ingin Anda mengeluarkan kristal pikiran kekosongan miliknya. Anda ingin saya ambilnya? Yang Ke bertahan kening. Benar. Mintian dan Suelian datang ke istana saat ini. Mungkinkah mereka akan berpartisipasi dalam ujian penjara darah? Dia tiba-tiba menyadari hal ini dan menghitung hari. Ujian penjara darah tidak lama lagi, dan kebetulan tuan muda dari penguasa mata 1000 dan putra penguasa naga darah datang ke istana bulan merah bersama-sama. Dan bulan merah menyebutkan ujian penjara darah lagi pada saat ini. Jadi tidak peduli bagaimana Yang Ke memikirkannya, pasti ada hubungan di antara mereka.
Ya, mereka akan berpartisipasi dan itulah sebabnya mereka berkumpul di istana saya. Karena hanya di sini mereka dapat pergi ke penjara darah dengan aman. Selain itu, bukan hanya mereka, tetapi juga King Luo, Yu Xiong, dan Bahei akan berpartisipasi. Ada juga 2 prajurit monster yang belum pernah Anda lihat, dan sekarang mereka hampir tiba. Karena begitu banyak orang yang berpartisipasi, mengapa Anda ingin saya mengambilnya? Yang menyipitkan matanya dan menatap Ciyue dan mencibir. Bukankah itu berbahaya? Berpartisipasi dalam ujian penjara darah itu sendiri merupakan tindakan yang sangat berbahaya. Pernahkah Anda mendengar bahwa lebih dari separuh orang kuat yang memasuki penjara darah akan mati? Mengenai mengambil kristal pikiran kekosongan, pasti ada bahaya. Tetapi karena Anda begitu sombong, apakah Anda takut pada bahaya belaka? Saya hanya punya satu kehidupan, jadi saya harus menghargainya. Tolong jawab pertanyaan tadi, senior. Yang menatap Ciyue dengan keras kepala. Bocah nakal ini benar-benar sulit dihadapi. Ciyue mengumpat dalam hatinya, namun dia tidak menyangka Yang akan setuju dan mudah. Dengan kelicikannya, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui semua hal ini? Baiklah, Ciyue menghela nafas. Alasan mengapa saya ingin Anda mengambilnya adalah karena hanya Anda yang mampu melakukannya. Meskipun orang kuat teratas dari klan monster saya telah jatuh, kristal pikiran kekosongannya tidak mudah didapat. Setiap upaya untuk mendapatkannya akan membuatnya melawan, dan sangat mungkin itu akan menghancurkan dirinya sendiri, dan tidak akan ada yang tersisa pada saat itu. Itu memiliki kecerdasan. Yang tercengang. Tidak. Hanya ada jejak sisa jiwa orang kuat dari klan monster saya yang melekat padanya. Ciyue menggelengkan kepalanya perlahan. Saya membutuhkannya untuk memahami rahasia tingkat ketiga dari Raja Kekosongan, dan hanya Anda yang dapat menggunakan kekuatan naga suci emas untuk menekannya sejenak, dan mendapatkannya dalam sekejap. Apakah Anda mengerti? Saya mengerti. Yang mengangguk. Tapi saya masih belum begitu mengerti, karena senior sangat ingin mendapatkannya. Mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Dengan kemampuan Anda seharusnya mudah untuk menekannya, kan? Apakah Anda bercanda? Ciyue sangat marah. Apa Anda tidak tahu bahwa bintang Ciyue memiliki seorang penguasa bintang? Tidak apa-apa untuk diam-diam mengirim beberapa prajurit ke penjara darah. Jika saya pergi ke bintang Ciyue secara langsung, bagaimana dia bisa membiarkannya begitu saja? Dan saya tidak cukup bodoh untuk melawannya di wilayahnya. Bintang Ciyue benar-benar memiliki seorang penguasa bintang? Yang sangat terkejut. Bukankah Anda mengatakan bahwa bintang Ciyue tidak memiliki orang kuat dari tingkat ketiga Raja Kekosongan? Siapa yang tahu dari mana orang itu mendapatkan keberuntungannya? Dengan kultivasi tingkat kedua Raja Kekosongan, dia berani memurnikan asal-usul bintang. Yang paling menyebalkan adalah dia berhasil. Wajah cantik Ciyue sedikit terdistorsi, seolah-olah dia mengenali penampilan penguasa bintang. Yang mengangguk dengan lembut. Jika memang begitu, maka semuanya masuk akal. Karena ada seorang master bintang yang duduk di bintang Ciyue. Jadi Ciyue tidak berani pergi ke sana dengan mudah. Meskipun keduanya berada di level kedua Raja Kekosongan, jika mereka bertarung di tempat lain, mereka mungkin akan seimbang. Jika mereka berselisih dengan penguasa bintang di wilayahnya, Ciyue pasti bukan lawannya. Dan ramuan batin yang ditinggalkan oleh klan monster yang kuat, atau disebut kristal pikiran kekosongan, sangat sensitif. Setiap upaya untuk menyentuhnya akan menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga. Tetapi kekuatan naga dari emas Yangke memiliki beberapa efek penekanan padanya. Sama seperti menekan pemurian darah sebelumnya. Ini usulan saya, dan Anda dapat memikirkannya dengan hati-hati selama beberapa hari. Apakah Anda setuju atau tidak? Bagaimanapun, masih ada waktu sebelum ujian penjara darah dimulai. Jadi saya bisa menunggu. Ciyue menatap Yangke sambil tersenyum, seolah-olah dia yakin akan menang.
Tidak perlu dipikirkan, saya setuju. Yang mengejutkan Ciyue, Yang Ke setuju dengan sangat mudah. Tetapi saya juga punya syarat. Yang Ke menyeringai. Apa? Beritahu saya cara untuk memanfaatkan kekuatan asli naga suci terlebih dahulu. Apa Anda pikir saya anak berusia 3 tahun? Ciyue tertawa marah. Itu hadiah yang hanya bisa Anda dapatkan setelah Anda berhasil. Bagaimana saya bisa memberikannya pada Anda sekarang? Yang Ke menggelengkan kepalanya pelan. Senior salah jika berpikir begitu. Menurut apa yang Anda katakan sebelumnya, apakah saya bisa berhasil atau tidak tergantung pada penindaan naga suci emas saat itu. Dan saya tidak tahu apa-apa tentang kekuatan asli naga suci emas sekarang. Bahkan saya tidak tahu bagaimana menggunakannya. Bagaimana jika terjadi kesalahan dan kristal pikiran kekosongan itu meledak? Saya rasa Anda tidak ingin melihat hasil seperti itu, kan? Wajah cantik Ciyue tenggelam dan alisnya yang gelap berkerut erat karena tidak dapat disangkal. Meskipun dia mengerti Yang Ke berbicara omong kosong, ini juga tepat sasaran. Jadi, untuk berjaga-jaga, saya rasa lebih baik Anda mengajari saya metodenya terlebih dahulu. Jangan khawatir, karena saya sudah setuju. Saya tidak akan mengingkarinya. Dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan kristal pikiran kekosongan itu untuk Anda. Saya pasti bodoh jika saya mempercayai Anda. Ciyue mendengus dalam hatinya. Setelah merenung sejenak dengan wajah muram, Ciyue tiba-tiba tertawa pelan. Bukan tidak mungkin untuk memberikannya kepada Anda terlebih dahulu. Saya bahkan bisa mengajari Anda secara pribadi dan memberikan sedikit pengalaman kepada Anda. Yang Ke mengangkat alisnya. Senior, Anda sangat baik, jadi saya akan bersikap tidak sopan jika menolaknya. Namun, saya hanya akan mengajari Anda setengahnya, dan saya akan memberitahu Anda setengahnya lagi setelah Anda berhasil. Jadi begitu? Tidak apa-apa. Yang Ke mengangguk pelan. Dan setelah mengatakan itu, dia tampak mengingat sesuatu dan menambahkan. Bagaimana dengan ini, senior? Anda ajari saya setengahnya dulu, dan berikan setengahnya lagi kepada Yu Xiong untuk diamankan. Bagaimanapun dia akan pergi ke Bintang Cuibe. Ketika saya mendapatkan kristal pikiran kekosongan, saya akan menggunakan kristal pikiran kekosongan untuk bertukar dengan Yu Xiong. Ciyue sedikit mengernyit dan menatap Yang Ke dengan curiga. Itu adalah teknik yang bagus, jadi saya tidak sabar untuk mendapatkan cepatnya. Yang Ke menunjukkan senyum yang tidak berbahaya. Ciyue menatapnya lama, lalu mengangguk dengan lembut. Oke, tapi saya ingatkan Anda, jangan berpikiran buruk. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena tidak mempertimbangkan perasaan King Luo. Tentu saja saya jujur. Yang Ke menepuk dadanya dan berjanji. Setelah kesepakatan itu diselesaikan, Ciyue segera membawa Yang Ke ruang rahasia dan mengajarinya setengah dari keterampilan untuk memanfaatkan kekuatan asli naga suci emas, yang disebut teknik transformasi monster. Demi memastikan tingkat keberhasilan Yang Ke dalam memperoleh kristal pikiran kekosongan, Ciyue tidak menyembunyikan apapun dan mengajarinya semua pengalaman dan pemahamannya. Rangkaian teknik transformasi monster ini khusus untuk memanfaatkan kekuatan asli yang tersembunyi dalam darah, terutama kekuatan asli tingkat roh suci, dan efeknya sangat mengesankan. Lagi pula, sejak Yang Ke memperoleh pola naga emas, ia tidak pernah mengembangkan potensinya. Sekarang di sini, bersama Ciyue, ia akhirnya memperoleh kengerian dan prospek cerah dari naga suci emas. Meskipun ranah kultivasinya tidak meningkat, tetapi jika kekuatan asli naga suci emas digunakan, kekuatan tempur Yang Ke dapat ditingkatkan secara signifikan. Waktu berlalu, dan setengah bulan telah berlalu. Yang Ke berjalan keluar dari kamar tidur Ciyue dengan ekspresi gembira di wajahnya. Sekarang ia telah menyadari nilai dari sumber kekuatan yang dibawanya, tetapi sangat disayangkan bahwa Ciyue hanya mengajarinya setengah dari keterampilan itu dan gagal membiarkannya memperoleh semuanya. Harus dikatakan bahwa ini sangat disayangkan. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Di kamar tidur Ciyue bingung.
Meskipun Yang Ke memintanya untuk memberikan separuh keterampilan lainnya kepada Yu Xiong yang membuatnya sangat waspada. Dia memikirkannya dan tidak tahu apa yang dipikirkan Yang Ke. Apakah dia tidak akan kembali ke Dincan? Kalau tidak, mengapa ada usulan seperti itu? Tetapi selama adik perempuannya tinggal di istana, kemana dia bisa lari? Melihat penampilannya, dia tidak tampak seperti pria yang tidak peduli dengan keselamatan adik perempuannya. Jika demikian, King Luo pasti akan merasa jijik padanya dan kemudian berpisah dengan tidak senang. Tapi inilah hasil yang diharapkan Ci Yue. Setelah berpikir sebentar, Ci Yue tidak dapat mengetahuinya, jadi dia hanya bisa menunggu dan melihat. Selama Xiang Ningsang masih di tangannya, dia tidak takut Yang Ke membuat gelombang. Di loteng Xiang Ningsang, Sang King Luo dan dia sama-sama menunggu dengan cemas. Setengah bulan telah berlalu sejak Yang Ke berkonflik dengan Sui Lian dan dibawa pergi oleh Ci Yue. Sampai sekarang, Yang Ke belum kembali, yang tentu saja membuat kedua wanita itu sangat khawatir. Sang King Luo juga telah pergi ke istana Ci Yue berkali-kali untuk meminta penjelasan, tetapi tidak pernah mendapat balasan. Ningsang, jangan khawatir, ibu angkat saya tidak akan melakukan apapun padanya. Sang King Luo gelisah seperti semut di panci panas, tetapi dia masih menghibur Xiang Ningsang. Saudari King Luo, apakah Anda yakin bahwa penguasa bulan merah tidak akan menyakiti adik laki-laki saya? Xiang Ningsang menatapnya dengan penuh kecemasan, seolah-olah dia telah menaruh semua harapannya padanya, sehingga Sang King Luo berada di bawah tekanan besar. Meskipun dia tidak berani menjamin apapun di dalam hatinya, dia dengan cepat mengangguk dan berjanji. Pada saat ini ada sedikit suara langkah kaki keluar. Kedua wanita itu melepaskan pikiran ilahi mereka pada saat yang sama. Saat berikutnya mereka menunjukkan kegembiraan di wajah mereka dan berdiri dengan tergesa-gesa. Sesaat kemudian Yang Ke masuk dari luar, utuh dan bersemangat. Apakah kalian menunggu saya? Yang Ke melirik kedua wanita itu, berjalan ke meja, menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri dan menyesapnya. Apakah Anda baik-baik saja? Sang King Luo bertanya dan gugup. Saya baik-baik saja? Yang Ke tertawa. Jangan khawatir, Senior Ci Yue tidak melakukan apapun pada saya karena dia hanya ingin membuat kesepakatan dengan saya. Kesepakatan? Sang King Luo merutkan kening. Kesepakatan apa? Sulit untuk mengatakan detailnya, tetapi saya ingin pergi ke Bintang Cuewe bersama Anda. Anda juga akan pergi ke Bintang Cuewe? Anda akan berpartisipasi dalam ujian penjara darah? Sang King Luo menutup mulutnya. Iya, tetapi Anda hanya berada di tingkat kedua alam kembali kekosongan. Mata indah Sang King Luo sedikit bergetar. Mereka yang pergi ke sana semuanya berada di tingkat ketiga. Apa masalahnya dengan itu? Yang Ke tertawa. Tidak ada yang menetapkan bahwa mereka yang berada di tingkat kedua tidak boleh pergi. Bagaimanapun saya sudah berjanji pada Senior Ci Yue dan sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Tetapi, tidak ada tapi. Yang Ke menggelengkan kepalanya. Tetapi saya sangat terkejut menghitung hari. Ujian penjara darah akan dimulai sekitar 1 atau 2 bulan lagi. Jika Anda tidak berangkat sekarang, bisakah kita bisa tiba tepat waktu? Sang King Luo merutkan bibirnya dan tersenyum. Tidak perlu terburu-buru. Ada formasi ruang angkasa super istana yang dapat mengirim kita langsung ke penjara darah. Jadi kita hanya perlu menunggu penjara darah dibuka. Mata Yang Ke berbinar. Apakah ada formasi ruang angkasa super di sini? Iya, Sang King Luo mengangguk. Konon itu adalah sesuatu yang tersisa dari puluhan ribu tahun yang lalu. Klan monster di Dincan juga ingin berpartisipasi dalam acara besar seperti ujian penjara darah. Tetapi sungguh merepotkan bagi kita untuk bergegas ke Bintang Cuewe. Jadi puluhan ribu tahun yang lalu, generasi sebelumnya dari penguasa bulan merah mengorganisasi sekelompok ahli formasi dan ahli pemurnian senjata untuk membangun formasi ruang angkasa super. Pada dasarnya, setiap kali ujian penjara darah dibuka, Dincan akan diam-diam mengirim sekelompok pemula. Jadi begitu.
Yangke tiba-tiba menyadari. Tidak heran waktunya sangat sempit, tetapi senior Ciyue tampaknya membutuhkan waktu. Ternyata ada hal seperti itu. Iya, kalau tidak, menurut Anda mengapa Mintian dan yang lainnya datang ke istana untuk berkumpul? Mereka semua akan pergi ke penjara darah dari sini. Sang Gengglo menjelaskan sambil tersenyum. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sang Gengglo, Yangke akhirnya mengerti. Mengapa para prajurit klan monster kuat dari wilayah lain datang ke Istana Bulan Merah? Ternyata mereka ingin meminjam susunan ruang angkasa super. Ngomong-ngomong, King Luo, ujian penjara darah ini seharusnya tidak terlalu mudah. Ambillah benda ini, meskipun waktunya tidak banyak, cobalah untuk menyempurnakannya semaksimal mungkin. Mungkin benda ini bisa memberi Anda sedikit bantuan. Yangke tiba-tiba teringat sesuatu, mengeluarkannya dari cincin ruang angkasanya dan menyerahkannya kepada Sang King Luo. Ini... Sang King Luo menatap benda yang diserahkan oleh Yangke dengan curiga. Matanya yang indah perlahan-lahan menjadi cerah dan dia berseru. Sebuah harta rahasia tingkat raja kekosongan. Dia langsung menyadari fluktuasi energi yang kuat dan terkendali yang dipancarkan oleh benda ini. Fluktuasi energi khusus ini hanya dapat dimiliki oleh harta rahasia tingkat raja kekosongan. Iya, Yangke tersenyum tipis. Ini disebut cambuk 7 burung api petir. Saya rasa itu sangat cocok untuk Anda. Mata indah Sang King Luo tersenyum dan dia tidak bermaksud bersikap sopan kepada Yangke, tetapi mengambil cambuk 7 burung api petir dengan murah hati. Dan sedikit mengalirkan energi suci untuk menuangkannya ke dalamnya. Kemudian, cambuk panjang itu segera mengeluarkan suara mendengung, seolah-olah berinsonansi dengan energi suci miliknya. Ini tampaknya sangat cocok untuk saya. Wajah Sang King Luo menunjukkan ekspresi serius. Bukankah pemilik sebelumnya adalah manusia? Tanda kehidupan yang tersisa di dalamnya agak tidak cocok dengannya. Tampaknya itu harus dioperasikan dengan kekuatan monster untuk mengerahkan kekuatan penuhnya. Benarkah? Yangke tercengang. Dia benar-benar tidak tahu. Cambuk 7 burung api petir awalnya adalah harta karun Sekte Litai. Setelah Yangke membunuh Fang Peng di mutiara alam misterius, harta rahasia tingkat raja kekosongan ini menjadi pialanya. Namun, Yangke tidak mempelajarinya dengan seksama, tetapi samar-samar merasa bahwa harta rahasia berbentuk cambuk panjang ini sangat sesuai dengan temperamen Sang King Luo. Jadi dia memberikannya. Pada saat ini Sang King Luo yang menawan mengayunkan cambuk panjang. Rambut panjangnya berkibar, pakaiannya berkibar, dan itu selalu membuat orang merasa sedikit bersemangat dan membangkitkan keinginan untuk menaklukkan. Itu disebut cambuk 7 burung api petir. Sang King Luo dengan senang hati memainkan cambuk panjang itu dan tampak enggan melepaskannya. Benar. Seharusnya begitu. Ini mungkin harta karun rahasia yang dimiliki oleh orang kuat di ras monster saya dan akhirnya jatuh ke tangan manusia karena saya bisa merasakan nafas pemilik aslinya. Sekarang setelah Anda menyebutkannya sepertinya memang begitu. Yangke sedikit mengernyit. Ketika saya bertarung dengan pemilik harta karun rahasia sebelumnya, saya selalu merasa bahwa harta karun rahasia ini tidak terlalu kuat. Jika benar-benar seperti yang Anda katakan, maka kekuatannya belum sepenuhnya digunakan. Tetapi sekarang setelah berada di tangan Anda, seharusnya tidak boleh dipermalukan lagi. Saya pasti tidak akan mengecewakannya. Yangke, terima kasih. Sang King Luo menatap Yangke dengan mata indahnya yang kabur, dan lapisan rona merah muncul di wajah cantiknya. Dia tidak pernah memiliki harta karun rahasia tingkat raja kekosongan. Mereka yang dapat memiliki harta karun rahasia tingkat ini, semuanya adalah tokoh tingkat raja dari ras monster. Dia tahu betapa berharganya harta karun rahasia ini lebih dari siapapun. Tapi sekarang, harta karun rahasia yang sangat berharga, Yangke berkata untuk memberikannya tanpa berkedip. Dia jelas merasakan pentingnya dirinya di mata Yangke, sehingga hatinya melonjak kegirangan. Pada saat ini dia merasa bahwa penantian bertahun-tahun telah berubah menjadi musim semi yang manis, membasahi hatinya dan membuat hatinya manis. Haruskah saya minggir? Xiao Ningshan bertanya dan lemah.
Sang King Lo tertegun, kemudian dia terkikik, berdiri datang ke Xian Ningsang, mengulurkan tangan yang lembut, mengaitkan dagunya, mengangkat kepala kecilnya, dan kemudian membungkuk. Bibir merahnya mencium Xian Ningsang. Saudari King Lo, apa yang Anda lakukan? Xian Ningsang belum selesai berbicara ketika Sang King Lo menutup mulutnya. Melalui kerudung, bibir merah bertabrakan. Xian Ningsang bahkan merasakan sesuatu masuk ke mulutnya. Tiba-tiba matanya membelalak bingung. Yang Ke tercengang. Setelah beberapa saat, Sang King Lo menegakkan tubuh, menjulurkan lidah merahnya, menjilat bibir bawahnya, melirik Yang Ke dengan menawan, dan pergi dengan arogan sambil tertawa seperti lonceng perak. Yang Ke dan Xian Ningsang ternganga. Apakah King Lo memberikan hadiah terima kasih ini kepada orang yang salah? Pada saat ini, Yang Ke menatap lurus keluar pintu, menelan ludahnya dan bertanya dengan datar. Karena mata Sang King Lo yang menggoda sebelum pergi hampir memikat jiwanya. Iya. Xian Ningsang mendudukkan kepalanya, tampak seperti dia tidak akan pernah berani melihat siapapun lagi, dan cuping telinganya yang halus semuanya merah. Yang Ke menatapnya dan tiba-tiba menjadi terganggu. Meskipun hadiah terima kasih Sang King Lo jelas diberikan kepada orang yang salah, dan bahkan dipisahkan oleh kerudung untuk beberapa alasan. Itu membuat darahnya semakin mendidih, seolah-olah itu telah membangkitkan hasrat terdalam di hatinya. Dia berdiri, berjalan ke Xian Ningsang dan memeluknya di pinggang. Tiba-tiba Yang Ke merasakan tubuh Xian Ningsang sangat panas. Di pihak Dincen, awalnya direncanakan 6 prajurit monster baru akan pergi ke Bintang Cuiwe untuk berpartisipasi dalam ujian penjara darah, dan wilayah Bulan Merah memiliki 2 di antaranya. Tentu saja Sang King Lo dan Yu Xiong. Selain mereka, ada Mintian Suilian dari wilayah Seribu Mata dan wilayah Naga Darah, dan 2 prajurit monster lainnya yang semuanya berada di level ketiga alam kembali kekosongan. Namun sekarang bahaya telah kembali, dan ujian penjara darah ini tentu saja sangat diperlukan. Bahaya memilih untuk mengakui kesalahannya kepada Ci Yue saat ini, dan kembali ke istana, dan dia juga ingin mengambil kesempatan untuk berpartisipasi dalam ujian penjara darah. Berharap untuk merobos belenggu di depannya dan mencapai level yang lebih tinggi. Selain kata-kata Yang Ke, Dincen akan mengirim 8 orang ke Bintang Cuiwe. Namun tidak ada yang berani menjamin berapa banyak yang akan kembali hidup-hidup saat itu. Bagaimanapun setiap ujian penjara darah sangat berbahaya, dan setidaknya lebih dari separuh yang kuat akan binasa di dalamnya. Bahaya di penjara darah tidak hanya dari kekuatan domain yang merasuki medan perang yang mengerikan, tetapi juga dari pesaing bintang kultivasi yang berbeda. Jadi dapat dikatakan bahwa jatuhnya sebagian besar orang kuat terkait dengan pertikaian satu sama lain. Tetapi tidak peduli seberapa berbahayanya, itu tetap tidak dapat menghapus antusiasme dan tekad orang-orang kuat di tingkat ketiga alam kembali kekosongan untuk memasuki penjara darah. Bagaimanapun, menerobos alam raja kekosongan sangatlah sulit. Di antara 100 orang di tingkat ketiga alam kembali kekosongan, tidak lebih dari 2 atau 3 orang yang dapat mengolah potensi mereka sendiri ke alam sukses besar dan memenuhi syarat untuk menerobos alam raja kekosongan. Di antara 2 atau 3 orang ini, mungkin tidak ada yang benar-benar dapat menerobos dengan sukses. Oleh karena itu, alam raja kekosongan sangat langka di seluruh wilayah bintang. Setiap prajurit yang mencapai alam ini dapat menjadi orang yang kuat. Jadi memasuki penjara darah, meskipun tidak hanya dapat merasakan kekuatan domain di medan perang yang tersisa dari puluhan ribu tahun yang lalu, tetapi siapapun bahkan dapat menemukan sesuatu yang istimewa di dalamnya. Misalnya, batu domain. Pembentukan batu domain terkait erat dengan raja kekosongan yang jatuh itu. Kekuatan domain mereka selama hidup dan setelah kematian mereka diserap oleh beberapa batu giok aneh di penjara darah. Setelah bertahun-tahun akumulasi dan pengendapan, terbentuklah sesuatu yang istimewa seperti batu domain.
Rahasia domain terkandung dalam batu domain yang dapat dipahami oleh para prajurit kapan saja dan di mana saja. Jadi sebagian besar prajurit di alam kembali kekosongan tingkat ketiga memasuki ujian penjara darah hanya untuk mendapatkan batu domain. Tapi mereka tidak berharap bisa menembus alam raja kekosongan di penjara darah. Mereka hanya ingin menemukan beberapa batu domain untuk memahami misteri dengan seksama, agar dapat meningkatkan seni bela diri mereka. Dan ini adalah tujuan akhir sebagian besar prajurit untuk masuki alam. Dan itu juga merupakan akar penyebab pertarungan. Jika tidak ada hal seperti itu, mungkin 90% dari yang kuat dapat tetap rasional dan tidak akan bertarung dengan mudah. Lagi pula, tidak ada yang ingin mati setelah berlatih ke tingkat ini. Namun justru karena godaan batu domain itulah kemungkinan mati di setiap ujian penjara darah menjadi sangat mengerikan. Adapun pemahaman saking luas tentang ujian penjara darah tidak diragukan lagi, jauh lebih dalam daripada Yangke. Dia juga memberitahu Yangke semua informasi ini. Ketika dia mengetahui bahwa ada hal khusus seperti batu domain di ujian penjara darah, dia langsung tertarik. Meskipun Yangke hanya berada di tingkat kedua dari alam kembali kekosongan sekarang, tapi suatu hari dia akan menjadi orang kuat di tingkat ketiga dan menyerang seni bela diri tertinggi. Dan batu domain tidak diragukan lagi dapat memberikan bantuan besar. Jadi, Yangke sangat ingin bertarung dan menunggu hari ketika ujian penjara darah akan dimulai. Selama waktu ini, Xianningshan telah memberikan pil, sementara Yangke memahami setengah set teknik transformasi iblis yang diajarkan Qi Yue kepadanya. Mencoba yang terbaik untuk mengembangkan kekuatan sumber roh suci di tubuhnya. Jadi semuanya tenang. 1,5 bulan kemudian, Yangke berada di loteng mendesak kekuatan sumber naga suci emas di tubuhnya. Dan tiba-tiba ekspresinya berubah. Dan dia mendongak dan melihat keluar. Sesaat kemudian ada ketukan di pintu. Yangke bangkit, membuka pintu dan melihat Sangking Luo berdiri di luar. Apakah sudah waktunya? Yangke bertanya. Iya. Sangking Luo mengangguk sedikit. Ibu angkat saya meminta kita untuk berkumpul sekarang. Baiklah. Yangke mengangguk. Tunggu sebentar, saya akan segera ke sana. Setelah itu dia berbalik dan berjalan ke loteng lagi. Setelah beberapa saat dia muncul kembali di depan Sangking Luo dan memintanya untuk memimpin jalan. Di sebuah istana, kekuatan yang sangat menakutkan berkumpul. Tidak hanya ada monster kuat baru dari Rose Monster, tetapi juga beberapa raja kekosongan yang kuat. Namun semua orang terdiam, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu dengan tenang. Dari waktu ke waktu, klan monster yang kuat tiba, membungkuk kepada 3 penguasa di atas dan kemudian menemukan tempat untuk duduk dan memejamkan mata untuk beristirahat. Yangke dan Sangking Luo tiba terakhir. Begitu mereka melangkah masuk ke istana, mata Yangke menyusut dan energi sucinya mulai beredar tanpa sadar. Karena dia terkejut saat menemukan bahwa ada 3 raja kekosongan yang kuat di istana ini. Selain Qi Yue, ada 2 orang lain yang belum pernah dia lihat. Namun mata tajam dari 2 klan monster yang kuat ini membuat kulit kepalanya geli. Hei, Qi Yue, mengapa ada manusia di sini? Di sebelah kiri, seorang laki tua berambut merah bertanya dengan suara berdengung, menatap Yangke dan wajah curiga. Iya, Qi Yue, Anda belum pernah memberitahu kami tentang hal semacam ini. Apa artinya ini? Pria kuat lain dengan kulit perunggu di sebelah kanan juga bingung. Qi Yue terkekeh dan berkata dengan tenang. Kenapa kalian berdua ribut-ribut? Itu hanya manusia. Pria tua berambut merah itu mendengus dingin dan berkata dengan wajah tidak senang. Sebenarnya tidak perlu membuat keributan tentang manusia biasa, tetapi Qi Yue, apakah Anda salah? Kali ini kami akan mengirim anak laki-laki klan monster saya ke penjara darah. Apakah dia akan pergi ke penjara darah ketika dia datang ke sini? Saya rasa begitu. Qi Yue mengangguk ringan. Wajah pria tua berambut merah itu tenggelam
dan dia sudah marah. Bahkan pria kekar juga berkata dengan dingin, "Mengapa Anda dan saudara Kuangsing tidak mendengar hal semacam itu?" "Itu hanya masalah kecil, saya tidak menganggapnya penting, jadi saya tidak memberitahu kalian berdua." Ji Yue tampak acuh tak acuh. Si kecil ini adalah kenalan lama King Luo saya, dan perjalanan ini hanya untuk pergi ke bintang Ciyue melalui susunan ruang angkasa di sini. Jadi Anda tidak perlu peduli. Pria kekar itu merutkan kening, menatap Ciyue dalam-dalam, dan berkata dengan suara rendah, "Ciyue, apa yang sedang Anda lakukan?" "Apa yang bisa dia lakukan? Tidak bisakah Anda lihat bahwa dia baru berada di level kedua alam kembali kekosongan? Si kecil ini agak terlalu percaya diri. Dia mengadakan kenalan lamanya dengan King Luo saya dan ingin makan daging angsa. Saya punya perjanjian dengannya. Jika dia bisa keluar dari penjara darah dengan aman, saya akan mengizinkannya mengejar King Luo. Karena dia bertekad untuk mati, jadi saya tidak bisa menghentikannya. Nah, apakah Anda puas dengan penjelasan ini?" Pria tua berambut merah dan pria kuat itu saling memandang. Meskipun mereka tidak berani mempercayai kata-kata Ciyue, mereka tidak mengajukan pertanyaan lagi. Susunan ruang angkasa yang mengarah ke penjara darah diciptakan oleh generasi sebelumnya dari Tuan Ciyue puluhan ribu tahun yang lalu, dan itu milik wilayah Ciyue. Merupakan kebaikan yang besar baginya untuk membukanya dan membiarkan para pemula dari wilayah lain lewat. Ciyue awalnya memiliki kendali penuh atas susunan ruang angkasa ini. Jika dia terus mengganggu, itu mungkin tidak sepadan dengan kerugiannya. Jika Ciyue marah dan menolak untuk mengizinkan murid dari wilayah lain untuk lewat kali ini, para pemula dari wilayah lain tidak akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam ujian penjara darah. Anak ini benar-benar sombong. Pria tua berambut merah itu memandang Yang Ke dengan jijik. Beraninya dia begitu sombong. Karena dia ingin mati, saya tidak keberatan. Tapi Ciyue, jika ini terjadi lagi lain kali, tolong beritahu saya terlebih dahulu. Benar sekali. Pria kuat itu juga mengangguk setuju. Ciyue tersenyum dan berkata, "Kali ini saya sedikit gegabah. Baiklah, saya berjanji tidak akan ada waktu berikutnya." Mendengarnya mengatakan ini, pria tua berambut merah dan pria kuat itu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mereka hanya bisa menutup mata dan berpura-pura tidak melihatnya. "King Luo, datang dan temui senior singa gila dan senior kepiting marah. Keduanya adalah tokoh terkenal di bintang Dican saya." Ciyue melambaikan tangan ke Sang King Luo dan Sang King Luo menjawab. Dia buru-buru melangkah maju untuk memberi hormat. Ekspresi Yang Ke sedikit berubah. Dia segera mengerti bahwa kedua orang kuat dari alam raja kekosongan ini seharusnya adalah penguasa singa gila dan penguasa kepiting marah. Tetapi dia tidak tahu mengapa mereka muncul di sini. Tepat ketika dia sedang berpikir, tiba-tiba tatapan penuh kebencian datang dari samping. Yang Ke menoleh dan melihat Sui Lian sedang menatapnya. Namun Yang Ke menyeringnya yang membuat wajah Sui Lian berkedut. Seolah-olah dia mengingat adegan yang tidak menyenangkan ketika dia bertarung dengan Yang Ke beberapa hari yang lalu. Dalam pertempuran itu, harga dirinya benar-benar dikalahkan. "Yang Ke, kemarilah." Bahaya menyapanya dengan antusias. Yang Ke mengangguk dengan lembut dan berjalan ke kursi di sebelahnya dan duduk. Beberapa hari yang lalu, Bahaya pergi ke loteng untuk meminta saudari junior untuk memberikan ramuan. Hasilnya tentu saja membuatnya senang. Bahan-bahan orang yang telah susah payah dia temukan tidak sia-sia. Mereka berhasil disempurnakan oleh tangan terampil Xian Ningsang. Jadi dia sangat berterima kasih kepada Xian Ningsang dan dia juga sangat baik kepada Yang Ke. "Yang Ke, Anda harus berhati-hati dalam perjalanan ke penjara darah ini. Mereka yang ada di sana harus satu tingkat lebih tinggi dari Anda. Jadi jangan terlalu sombong saat waktunya tiba." Bahaya memperingatkan dengan lembut. "Saya selalu sangat rendah hati." Yang Ke tertawa. Bahaya tidak bisa menahan diri untuk memutar matanya.
Ngomong-ngomong, senior, siapa mereka berdua? Yang Ke bertanya, menatap tajam ke arah dua iblis baru yang belum pernah dia temui. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari lagi ya guys ya. Bye-bye.